itulah kenapa bapak-bapak dikatakan laki-laki tidak berkata-kata. Taunya gila aja bro. Kenapa? Begitu banyaknya tekanan di rumah tangga, dalam tanda kutip. Urusan gas habis suami, urusan token listrik habis suami, jajan anak sekolah suami, istri belanja dari suami. Gimana nggak tertekan? Udah gitu ditambah dengan mulut istri yang nggak pernah berhenti ngomel-ngomel. Betul? Wah, pas. Kena deh. Saya yakin nanti Pak Komandan nyampein ke istrinya. Barusan direkam katanya. Ya. Kenapa Bu susah seperti itu? Cinta kita kepada Rasulullah min walidihi. Pak, perhatikan. Wanita ketika melahirkan anak yang berdarah-darah. Dalam kondisi yang berdarah-darah, bidan nyampein, Bu, ini anaknya. Ibu ada rasa marah apa enggak? Kenapa? Karena sayang. Makanya Pak, kalau ingin merasakan betapa sakitnya melahirkan, masukin ke dalam perut kita kelapa 3 kilo, keluarin dari lubang yang paling kecil saja. Insya Allah kita akan merasakan kesakitan yang luar biasa. Kenapa? Karena yang bisa hanya makhluk ini. Ini perlu disayangin Pak, dengan kasih emas. Betul Bu? Masya Allah. Sponsor ini Ustadz ceramahnya sponsor, betul ya. Jadi Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, cinta kita kepada Rasulullah harus melebihi daripada cinta kita kepada orang tua, kepada anak, dan kepada manusia sekitarnya. Kadang ada orang lebih sayang sama temennya. Hei, sayang sama temen seperlunya aja. Temen kalau kita mati, dia tuh bersyukur. Wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sama-sama. Ya Rabbi bil, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, anugerahkanlah keberkahan kepada kami di tempat ini. Bijahi Sayyidina Muhammad ya Allah, bijahi Sayyidina Muhammad ya Allah. Huwal Habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Limpahkan maghfirah-Mu, limpahkan keberkahan rezeki-Mu, limpahkan kebermanfaatan ilmu-Mu kepada kami semua ya Allah yang terkasih. Muhammadun sayyidun qawlaini wa thaqalaini min bariqaini min urbin wa min ajami. Ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha. Baju baru buat lebaran, baju lama buat jalan-jalan. Bapak Ibu sekalian, moga gede penghasilan. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha. Ini itik sembarang itik, ini itik Zaskia Gotik, Zaskia Gotik dari KPD. Malam-malam kelihatan kayak memedi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir
kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sambil kipas-kipas. Amin. Ucapkan amin. Masih ada ngipas, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa waj'alna bil afiyah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in ahli sidqi wal wafa. قال الله تعالى في محكم تنظيمه مصدقا بذلك لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. أما بعد. Syukur alhamdulillah yang sama-sama kita hormati sahibul hajah yang fotonya ada di depan, Bapak Haji Bani Soleh, saingan sama yang di samping. Harusnya foto beliau saja, karena beliau yang punya hajat. Yang ini gampang dicoret kalau yang ini. Kita doakan beliau semoga senantiasa panjang umur, murah rezeki, bermanfaat ilmunya, diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, keluarganya dijadikan sakinah, mawaddah, warahmah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perwakilan dari Bapak Kapolsek Gunung Putri, dalam hari ini ada Babinkam dari Desa Cicadas. Rada ngeri kalau ngaji ada pakaian seragam. Kenapa, Bu? Karena kita nggak punya nikmat seperti beliau yang pakai warna loreng-loreng. Beliau kalau ceramah di sini nggak ada masalah. Kenapa? Bajunya tidak ada masalah. Tapi kalau saya ceramah pakai baju beliau jadi masalah. Dianggap polisi gadungan. Bener, Pak? Siap dan aman. 86. Perwakilan dari dan Ramil ya, Pak? Oh, dari Koramil keingatan Citerep. Gunung Putri dalam hal ini diwakili oleh Bapak yang pakai baju ijo-ijo, udah kayak kue talem. Serem, Pak, tampangnya serem tapi pakai peci jadi adem. Nanti gantian di sini ya, Pak ya. Ustadzun al-Mahbub Al-Ustadz Imam Syahroni, yang nama belakangnya kayaknya saya hafal ini, Syahroni. Kalau yang ono Ahmad Syahroni, yang ini Imam Syahroni. Bicara nggak rumahnya? Wah, ada bininya ntar gomelin saya. Namanya rada gak asing. Alhamdulillah, Ustadz sehat terus. Ketua DKM Masjid Al-A'raf, yang ketemunya saya dengan beliau setahun sekali, tapi alhamdulillah makin tambah muda sekarang. Ustadz Rifaul Abrari, ketua pelaksana, yang tadi sambutan atas nama sahibul hajah. Mat'alallahu bituli hayati, semoga Allah senantiasa memanjangkan umurnya, diberikan kesehatan jasmani dan rohani,
diberikan kelapangan rezeki, dan diberikan keluasan untuk melunasi hutang-hutangnya. Oh, punya hutang saja? Punya, bener, didoain. Bapak kadus kita yang tadi katanya amplopnya udah dilem, katanya jangan lama-lama. Saya jangan usah lama-lama, udah dilem kali punya saya. Masya Allah. Sehat Pak Kadus? Jadi Ulil Amri di sini mewakili dari aparatur pemerintahan Desa Cicadas, para tokoh masyarakat, para asatid, perwakilan masyarakat dari Cibubur, dari Cicadas, dan jamaah sekitar Masjid Al-A'raf yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus kepada pasukan putih. Alhamdulillah, ingat tahun lalu seragamnya warnanya navy, sekarang warna putih, lumayan nambahin jatah seragam di lemari. Pasukan putih luar biasa. Alhamdulillah Pak Haji, berkah acara hari ini, meskipun emak-emaknya masih pada ngiblik aja pakai kipas. Ikan sepat, ikan gabus, cakep dong. Ikan sepat, ikan gabus, di tengah-tengah ada sapi perah. Ceramahnya kalau bisa makin cepat makin, karena jamaah udah pada gerah. Masya Allah, baru dia berdiri Bu, udah disuruh cepetan ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tindak panjang kalam, alhamdulillah tadi kita sudah membaca maulid sebagai bagian daripada pembuka, sebagai bagian daripada iftitah acara kita pada pagi hari, mulai dengan kalimat-kalimat salawat kepada Rasulullah dan lantunan ayat suci Al-Quran dari qari kita dari Ustadzul Al-Mahbub Ustadz Zainuddin. Ada Ustadz Zainuddin, Masya Allah, qarinya di belakang Bu, suaranya melengking. Itu kalau imam sholat kagak dipakai kayak gitu. Kenapa? Jamaah keburu kabur. Untungnya beliau bacanya pas lagi acara. Kalau imam sholat, insya Allah bacanya tartil. Ya, alhamdulillah Ustaz, suaranya mantap, bergetar hati mendengar bacaan-bacaan suci Al-Quran terkait dengan kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tim hadrah, siap-siap, ntar saya suruh main nih. Siap-siap pokoknya. Udah dikasih kipas, kasih makan. Oh belum, sabar. Bu, mau tanya, kalau hari ini Ibu ikhlas hadir ke sini? Bingung dia Bu. Pak Haji jangan dibayar. Bingung dia Bu. 1, 2, 3. Assalamualaikum Zainal Anbiya. Ya Rasulullah
cinta kita kepada Rasulullah dimulai dari hadis Nabi yang tadi saya bacakan. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman di antara kalian, tidak beriman di antara kalian sampai aku dijadikannya lebih dicintai min walidihi daripada orang tuanya, wa waladihi anak-anaknya, wan nasi ajma'in dan manusia seluruhnya. Jadi mahabbah kita kepada Rasulullah, letakkan cinta kita setelah kita cinta kepada Allah, cinta Rasulullah, baru kemudian cinta orang tua, baru kemudian cinta anak-anak kita, baru kemudian cinta kepada manusia sesama. Alhamdulillah. Udah cerewet sekali Pak Ustaz, masa nanti di sana ketemu? Iya. Tapi kemudian ayatnya wa nazana ma fi sudurihim min ghillin. Nanti kami lepaskan rasa-rasa kesel, rasa marah. Ya, jadi wajar kalau ditanya, ibu mau dengan bapak ke surga? Mau. Tapi kalau bapak-bapak mikir, itulah kenapa bapak-bapak dikatakan laki-laki tidak berkata-kata. Taunya gila aja bro. Kenapa? Begitu banyaknya tekanan di rumah tangga, dalam tanda kutip. Urusan gas habis suami, urusan token listrik habis suami, jajan anak sekolah suami, istri belanja dari suami. Gimana nggak tertekan? Udah gitu ditambah dengan mulut istri yang nggak pernah berhenti ngomel-ngomel. Betul? Wah, pas. Kena deh. Saya yakin nanti Pak Komandan nyampein ke istrinya. Barusan direkam katanya. Ya. Kenapa Bu susah seperti itu? Cinta kita kepada Rasulullah min walidihi. Pak, perhatikan. Wanita ketika melahirkan anak yang berdarah-darah. Dalam kondisi yang berdarah-darah, bidan nyampein, Bu, ini anaknya. Ibu ada rasa marah apa enggak? Kenapa? Karena sayang. Makanya Pak, kalau ingin merasakan betapa sakitnya melahirkan, masukin ke dalam perut kita kelapa 3 kilo, keluarin dari lubang yang paling kecil saja, insya Allah kita akan merasakan kesakitan yang luar biasa. Kenapa? Karena yang bisa hanya makhluk ini. Ini perlu disayangin Pak dengan kasih emas, betul Bu? Masya Allah. Sponsor ini. Ustadz ceramahnya sponsor, betul. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, cinta kita kepada Rasulullah harus melebihi daripada cinta kita kepada orang tua, kepada anak dan kepada manusia sekitarnya. Kadang ada orang lebih sayang sama temennya. Hei, sayang sama temen seperlunya aja. Temen kalau kita mati, dia tuh bersuka sendirian, hanya berdua dengan istri, di mana-mana ada alat, ya, ketenangan, kesunyian, tinggal bunyinya, tiba-tiba dideketin sama istri, cepetan bikin warisan. Rasanya kan makin sakit Pak kalau kita kemudian, maaf, agak galak dengan istri ketika berumah tangga. Nah, sedekah ini bagian daripada yang Rasulullah anjurkan. Berapa banyak kemudian para sahabat terinspirasi dengan sedekahnya Rasulullah. Lihat Sayyidina Utsman bin Affan, ketika Rasulullah butuh orang donatur untuk apa? Peperangan Tabuk. Kemudian Sayyidina Utsman bin Affan menyampaikan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, semua keperluan perang Tabuk aku yang tanggung." Karena orang dulu itu kalau sedekah nggak mikir-mikir. Beda sama orang zaman sekarang. Jumat saja kadang-kadang laki-laki udah nyiapin duit di kantongnya. Ada yang 100.000, ada yang 50.000, ada yang 20.000, ada yang 10.000, ada yang 5.000, ada yang 2.000, ada yang 1.000-an. Yang diceplosin angka berapa? 1.000. Masya Allah.
Kata yang 100 pede banget nih, gue ini pasti karena gue dibawa-bawa kemana-mana, gue menilainya besar. Kata yang 50.000, nggak mungkin lu, pasti gue. Kata yang 20.000, nggak mungkin lu, gue juga. Kata yang 10.000, nggak mungkin lu, gue. Kata yang 5.000, nggak mungkin lu, pasti gue. Yang 2.000 pun bilang, gue juga udah paling kecil ini, jangan-jangan ada lagi. Ya tadi 1.000 rupiah. Kadang ketika ada kotak datang, kita berpikir, Masya Allah.